Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Anggara Putra dengan ujung NIM 047. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan apa itu pengukuran kinerja pada sektor publik. Pengertian pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Mardiesmo, tahun 2002, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain, yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down and bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembang pencapaian strateginya. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajemen level menengah dan bawah serta motivasi untuk pencapaian goal. Yang keempat, adanya sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Siklus pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan strategi. Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perskemaan strategi yang berkenan dengan penetapan visi misi, tujuan dan sasaran kebijakan program operasional dan kegiatan aktivitas. Yang kedua yaitu penciptaan indikator kinerja. Penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi atau indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diprotes. Yang ketiga yaitu pengembangan secara pengukuran kinerja. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah yaitu pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua yaitu mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang disimpulkan. Yang ketiga, penggunaan dan pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dengan cara-cara yang dapat dimengerti dan dimanfaat. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu varians pendapatan atau Nevertore variance. Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua yaitu varian pengeluaran atau expense variance. Varian belanja rutin. Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus-menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintah dan memelihara hasil dari pembangunan. Yang kedua yaitu informasi non-finansial. 1. Perspektif finansial atau financial perspektif. Perspektif finansial menjadi perhatian dan balance karena ukuran keuangan merupakan indikator dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dan siklus kehidupan bisnis yaitu yang pertama adalah grow atau bertumbuh, tahapan awal siklus kehidupan perusahaan di mana perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Peran kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan untuk indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja dan faktor keberhasilan utama adalah
suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan tanpa unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan perspektif dari preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial. Pada kondisi waktu tertentu, indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun bersifat non-finansial. Untuk melakukan operasi dan kinerja, unit basis indikator ini digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi dan memonitor capaian kinerja. Indikator kinerja dan pengukuran for money. Menurut Mahdi, dalam pembuktian manajemen kinerja sektor publik menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut. Yang pertama, adanya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat didekualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase, dan angka. Yang keempat yaitu diaktifkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima yaitu berfokus pada customer service, kualitas, efisiensi, dan yang terakhir dikaji secara teratur. Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain untuk membantu menjelaskan tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema intensifikasi manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang ketujuh, untuk menunjukkan efektivitas. Yang terakhir, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki aktivitas biaya yang paling sedikit. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran aktivitas. Aktivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi pencapaian tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah mencapai dengan efektif. Yang kedua itu pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Pengembangan indikator value for money. Yang kedua, perannya indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal, dan juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam kinerja pengawasan kinerja anggaran. Yang ketiga itu pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasarkan atas ekonomi, efisiensi, aktivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki, masyarakat harus mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis, hemat cermat, dan pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber dayanya. Secara efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. Untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif. Digunakan indikator kinerja yang idealnya terkait pada efisiensi, biaya, dan kualitas pelayanan.
Kesimpulan, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.